Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat. Tarekat yang paling gampang adalah tarekat bersolawat, karena tarekat bersolawat ini adalah langsung mursyidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Beda sekali dengan amalan-amalan lain. Kita harus punya mursyid, harus punya pembimbing. Kalau amalan-amalan lainnya, tapi kalau sholawat ini mursyidnya, pembimbingnya langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tanpa ijazah seseorang pun bisa langsung, kalau dia menemukan amalan sholawat dimanapun, bisa langsung diamalkan tanpa pengijazahan kalau sholawat. Tapi kalau amalan lainnya memang harus ada pembimbing, harus ada yang mengarahkan. Tapi kalau amalan sholawat langsung bisa. Seumpamanya ini ya, dia menemukan amalan, secarik tulisan amalan sholawat di jalan, ia amalkan, nggak apa-apa, karena mursyidnya langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sangat berbeda dengan amalan-amalan lainnya. Jadi kalau untuk mengamalkan sholawat jangan ragu-ragu ya saudaraku, langsung saja kita amalkan. Memang kalau ada yang membimbing itu lebih bagus, karena ya namanya pembimbing akan menyemangati kita di dalam bersolawat. Ada yang menyemangati ya saudara-saudaraku, perbedaannya itu. Karena saya sendiri masih juga ada yang membimbing sholawat, karena kalau masih ada yang pertanyaan-pertanyaan mesti saya menghubungi untuk konsultasi. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita tetap istiqomah di dalam bersolawat. Apa sih kelebihan sholawat kalau ada yang membimbing? Kelebihannya adalah yaitu tadi, ketika kita down, ketika kita malas, minimal kita bermimpi, guru kita di dalam mimpi pasti menemui kita. Kalau kita jauh ya saudara-saudaraku. Karena saya sendiri pernah, yaitu ada yang amalan sholawat dari beliau tidak saya amalkan, karena amalan sholawat saya banyak ya saudara-saudaraku. Jadi dari beliau itu tidak saya amalkan beberapa bulan yang dari beliau. Di dalam mimpi ya dia berkata amalkan lagi. Itu kalau kita ada yang bimbing, penaknya memang begitu. Kita pasti diingatkan lagi, kalau tidak di alam nyata
pasti di alam mimpi kita diingatkan. Sholawat tanpa bimbing pun, tanpa ada yang membimbing juga bagus. Saudara-saudaraku dimanapun berada, karena sholawat juga saya ada pembimbing yang konsisten itu 3 orang ya, saudara-saudaraku. Sholawat guru-guru saya ada 3 yang konsisten membimbing saya di dalam bersolawat. Insya Allah umur mereka masih panjang ketika saya nanti pulang ke Indonesia, masih bisa sowan, masih bisa ngobrol bareng, bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Karena kalau saya dengan guru-guru saya itu sudah sangat akrab ya saudara-saudaraku. Kalau membahas tentang sholawat, alhamdulillah juga saya juga muridnya yang kinasih. Jadi apa yang saya minta, apapun itu pasti dikasih. Terkadang sayanya yang agak ngeleleng ya saudara-saudaraku. Kadang kalau dikasih amalan tidak cepat-cepat diamalkan. Ya gimana ya saudaraku, kalau amalan terlalu banyak, maksudnya bukan hanya satu, kadang kita bingung ya saudara-saudaraku, mau yang mana dulu yang mau diamalkan, kan gitu. Sedangkan kita kerja di luar negeri itu kita tidak waktu, yang jelas waktunya itu kurang ya saudara-saudaraku. Kalau untuk siang makan, sholat dan sholawatan itu waktunya sudah mepet sekali. Kalau untuk tidur pun mungkin ya 1 rep ya, mungkin hanya 1 lap. Kalau tidur 1 lap itu ya. Jadi kalau tidur, jadi tidurnya hanya 1 lap 5 menit lah. Tidurnya cuma 5 menit. Makser gitu aja, yang intinya sudah tidur kan gitu. Tapi kalau banyak tidak bisa tidur ya saudara-saudaraku. Tapi itulah apa yang kita riadoi, apa yang kita usahakan tidak akan mengecewakan hasil ya saudara-saudaraku. Kadang hasil itu ketika kita sudah tidak menginginkan hasil, tapi hasil itu ditunjukkan ya saudara-saudaraku. Kadang itu memang. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, saya mohon doanya untuk untuk pencatatan 3.000 wali ya saudara-saudaraku. Mohon doanya supaya pencatatan karomah 3.000 wali. Jadi 3.000 wali itu dari seluruh dunia, wali dari seluruh dunia itu yang tercatat itu 3.000 ya saudara-saudaraku. Jadi mohon doanya supaya saya dapat merampungkan penulisan nama-nama 3.000 wali beserta karomahnya. Jadi mohon doanya saudara-saudaraku dimanapun berada, mohon doanya supaya saya dapat merampungkan pencatatan kitab
berisi 3000 wali. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Jangan pernah tinggalkan solawat. Kita sebagai anak memang harus memperbanyak solawat untuk orang tua kita. Karena ketika kita bersolawat, secara otomatis orang tua kita akan disebut. Itulah keunggulan solawat. Orang tua kita akan selalu ikut disebut-sebut oleh para malaikat. Jadi mari kita bersolawat. Orang-orang yang sayang orang tuanya, mari bersolawat. Orang tua memang harus diperhatikan secara lahir, harus dikasih uang, harus dikasih pengertian, perhatian, dikasih ekonomi. Tapi orang tua juga membutuhkan satu hal, yaitu solawat. Karena apa? Dengan solawat itulah orang tua kita juga ikut jadi mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Jangan ragukan solawat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, terima kasih sudah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.